Pemirsa, lahan pemakaman khusus untuk jenazah pasien COVID-19 di Jakarta semakin menipis ketersediaannya. Nah itu katanya penyebab kematiannya karena COVID. Hasilnya itu kan non-reaktif. Tes COVID ada? Tes COVID ada. Hasilnya apa, Pak? Itu non-reaktif. Pastinya kalau udah seperti itu kita sampaikan ke keluarga bahwa ini sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa ini harus ditata laksana COVID. Dan itu semua dijamin? Dijamin Gratis? oleh Kementerian Kesehatan, betul. Rp0? Rp0. Dia bilang, mau duit nggak? Duit dari mana? Dari Pemda, pura-pura sakit COVID dapat 15 juta. Salam para pencari fakta. Dalam Fakta on the Move kali ini kami konsentrasi dan cukup fokus tentang bagaimana lautan pemakaman terlihat di beberapa TPU. Salah satunya di TPU Pondok Rangon, Jakarta. Ini sangat memprihatinkan karena baru begitu kami sampai di TPU kami sudah melihat dari jauh lahan yang baru dibuka pun sedikit lagi sudah penuh. Bahkan di bulan Oktober mereka dikatakan sudah tidak bisa lagi menerima jenazah COVID-19. Kami pun mulai datang dan melihat proses demi proses yang terjadi. Benar saja, hanya selang beberapa menit dari ambulans pertama, ambulans berikutnya, dan seterusnya. Itu terjadi tanpa henti. Saya masih di TPU Padurenan, Kota Bekasi. Saya ingin coba tanya bagaimana keluarga yang mungkin juga masih suka berziarah ke TPU Padurenan. Pak, ini lagi ziarah? Iya betul. Ke siapa, Pak? Istri. Turut berduka cita ya, Pak ya? Ya. Istri di mana, Pak? Oh di sini? Assalamualaikum. Bapak namanya dengan siapa, Pak? Oh saya dengan Ahmad. Pak Ahmad ya? Iya. Jadi ini istri atas nama almarhumah Juliana Iya. binti Koster. Ya Utajulu. Pak Ahmad boleh sedikit bercerita sama saya juga, Pak, mungkin kita ingin tahu sebenarnya faktanya bagaimana almarhumah bisa ada di pemakaman COVID-19. Boleh, Pak? Ya boleh. Oke, kita berdiri saja, Pak, nggak apa-apa di sini. Iya. Bagaimana bisa almarhumah sakit? Dan sakit apa pada saat itu? Emang dari awalnya itu kan emang ada riwayat gula ya, sekitar 5-6 tahun lah. Dan terakhir kalinya itu hari Jumat malam Sabtu. Iya. Pingsan, nggak sadarkan diri. Lalu kemudian? Ya udah saya bawa ke rumah sakit. Nah, di sana pun ya minta pengecekan kan dari pihak rumah sakit. Iya. Waktu itu kan lagi musim pandemi ya, sekalian tes COVID juga kan, cek COVID. Ternyata kan hasilnya negatif, non reaktif. Hasilnya negatif? Iya, non reaktif. Oh, tapi kenapa bisa sampai di blok pemakaman COVID-19, Pak? Nah kalau itu sih, kalau dari penjelasannya sih ya karena kan sesuai dengan protokol dari pemerintah. Katanya seperti itu. Boleh saya lihat, Pak, mungkin ada riwayat medis atau bukti-bukti dokumen yang Bapak miliki soal almarhumah? Oke, ini hasil ronsen ya, Pak ya? Iya. Ya hasil tes COVID-nya kan itu non reaktif. Diabetesnya hasilnya Ibu waktu itu 885. Iya. Lalu kemudian ada foto toraks, ya Pak ya? Betul. Tidak membesar, normal. Tes yang dijalankan selain tes diabetes, tes darah tadi ya? Itu tes COVID ada? Tes COVID ada. Jam berapa di tes COVID? Saya kurang inget ya, cuman malam itu juga gitu loh. Hasil keluar jam? Hasilnya pagi, karena dari itunya pagi jam 7-an lah, sekitar jam 7-an. Jam 7 sebelum Ibu meninggal? Iya. Hasilnya apa, Pak? Ya itu non reaktif. Ibu lalu kemudian nggak lama meninggal? Iya nggak lama ya, jam 8 lewat ya dinyatakan pihak dokter meninggal. Karena? Nah itu katanya penyebab kematiannya karena COVID, sedangkan hasilnya itu kan non reaktif gitu loh. Lalu pada saat itu bagaimana proses Bapak menjalankan sampai ke pemakaman? Dari mandiin segala macam katanya sesuai ini. Sesuai apa, Pak? Sesuai protokol COVID katanya. Ada tanda tangan yang Ya. Bapak lakukan? Iya tanda tangan aja gitu. Apa, Pak, di situ penjelasannya? Permintaan peti mati gratis. Saya tanda tangan. Oleh kan kop saya suratnya baca. permintaan peti mati gratis oleh? Itu yayasan rumah duka kalau nggak salah. Vendor dari rumah Iya. sakit itu ya? Iya. Oke. Iya. Ada nggak sedikit keberatan loh? Kan istri saya non reaktif, istri saya negatif. Ya Kenapa? ada. Bapak sampaikan ke siapa? Ya ke pihak rumah sakit gitu. Ya karena kan saya pengen bawa pulang gitu. Ya mereka bilang ini karena protokol Pak, semua udah kita urus. Sampai saya tanya kan, kalau emang bener protokol kenapa saya nggak di ini gitu loh. Istilahnya kan ada kalau ada keluarga gitu kan isolasi diisolasi ya.
Ya enggak, saya ini bebas aja keluar, pulang segala macem sampai ke pemakaman sini dampingin gitu. Ada tes nggak terhadap Bapak dan 3 anak? Kalau tes itu saya nggak dikasih tes di sana. Kalau di sana nggak sama sekali. Oke, kalau memang pakai protokol COVID-19, adakah biaya yang Bapak keluarkan? Ya muncul tagihan lah Tagihannya apa Pak? Tentang apa? tentang yaitu apa obat-obatan istri yang selama itu dan ICU, juga perawatan ICU? sama tentang itu peti jenazah ya protokol apa COVID. pengurusan pemakaman ini COVID. Nah di situ saya kaget loh, ini bukannya saya tadi udah saya tanda tangan minta gratis loh, ini kok saya harus bayar begitu loh. Ingat berapa jumlah yang Bapak harus bayar? 4,5 juta. Jadi biaya pemakaman ya seperti itulah pokoknya. Oke. Pada saat Bapak harus bayar 4.500.000 rupiah, lalu Bapak bayarnya pakai apa saat itu? Ya jujur aja sih Mak, itu emang saya udah nggak ada uang lagi ya, karena kan sebelum kan buat bayar itu kan apa tes itu kan harus bayar dulu ya. Iya. Saya jaminin kan apa kendaraan saya gitu loh, Kendaraan apa Pak? motor Kemana? ke pihak rumah sakit. Tuh. Bapak setuju? Ya mau nggak mau karena kalau nggak ini istri saya nggak bisa keluar dari rumah sakit. Nah, sekarang apakah motor itu sudah kembali? Kalau sekarang udah kembali motor saya. Karena Dari pihak rumah sakit kan saya ngajuin ke dinas segala macam, akhirnya dapat telepon. sebentar, Bapak sempat Saya sempat ngajuin juga ke dinas sosial. Dinas Sosial Kota Bekasi. Bahwa yaitu apa surat keterangan tidak mampu dan juga yaitu bekas apa ini penyakit bukan ini gitu loh, minta pembebasan biaya seperti itu. Oh, Bapak menuntut ya hak Bapak ya? Seperti itu. Oke, lalu pihak rumah sakit? Ya pihak rumah sakit sih nggak masalah, cuman katanya sayanya telat gitu, karena Telat cuma apa, dikasih Pak? waktu, cuman karena maaf dikasih waktu cuma 2 hari, sedangkan itu kan pas Sabtu Minggu libur. Wow. Dan kebetulan kesana pun juga online ya, akhirnya telat itu hampir seminggu baru itu keluar. Ini adalah salah satu fakta yang bisa kita potret. Ada saja begitu ya korban atau jenazah COVID-19 yang ternyata tidak COVID-19, Iya. tidak terpapar COVID-19, namun harus dilakukan protokol kesehatan dengan proses yang penuh tanda tanya tadi dari pihak rumah sakit. Kenapa Bapak masih harus bayar? Kita akan temukan fakta berikutnya. Kita juga mendengarkan bagaimana suara tenaga medis yang menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan seperti apa. Dokter yang secara fungsional, bukan secara hanya manajemen saja, tapi secara fungsional bekerja setiap harinya pun menjelaskan situasi seperti ini. Pun jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan dengan membisniskan COVID dengan segala cara, itu harus kena sanksi. Saya akan bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan informasi ini. Seperti apa? Ikuti saya. Bang Sam, Ya. bener ya Bang Sam ya? Apa kabar Bang Sam? Baik, baik. Ini saya harus ketemu Bang Sam karena informasi yang sangat penting. Bagaimana indikasi isu bisnis COVID masih berjalan. Dan seperti apa ceritanya Bang Sam? Iya, jadi waktu itu saya pulang kerja ya malam. Saya datang ke pos dekat tempat tinggal saya. Ya, orangnya tukang ojek pangkalan. Oke. Dia bilang, mau duit nggak? Saya bilang, duit dari mana? Ya ini, dari Pemda pura-pura sakit COVID dapat 15 juta. Oke, lalu kemudian? Saya bilang, namanya duit siapa yang nggak mau, Mbak? Ya semua mau. Ya udah ya, temuin sama saya, cuman sampai sekarang belum ketemu. Oke, itu sejak bulan apa penawarannya? Bulan lalu lah. Oke, jadi tukang ojek ini yang menawarkan ke Bang Sam maksudnya sebagai perantara atau dia juga sudah ditawari uang? Dia sudah ditawari, tapi nggak tahu dia ambil apa enggak ya. Tapi Oke. dia nawarin saya mau nggak, kalau mau, ayo gitu. Saya bilang ya udah tungguin orangnya, saya mau. Saya bilang. Nah, penjelasannya Bang Sam tanya nggak, kalau saya mau nih ditawari tadi uang 15 juta, saya harus apa? Ya itu tadi ketemu sama orangnya, ya dirawat di rumah sakit tetap. Dirawat di rumah sakit, di mana? Diisolasi, ya nggak tahu. Kalau rumah sakitnya kan belum ditentuin dari dia nanti. Jadi setuju dulu, Setuju dulu, yang penting kita setuju. terus Tanda kemudian tangan, nanti ada perjanjian. Bang Sam mendengar penawaran seperti itu, apa yang di benak Bang Sam? Ya mau. Untuk kasus saat ini ya lagi sulit begini ya mau. 15 Mau. juta, nggak ada masalah. Situasi lagi sulit, jadi ya manusia dikasih duit 15 juta. Toh memang kita sehat kok. Cuma masuk rumah sakit doang. Boleh nggak Bang Sam ini juga mungkin memberikan informasi abang ojek ini ya? Itu di mana Bang pangkalannya? Di stasiun Tambun. Oke, boleh abang juga mungkin tunjukkan di mana ya? Boleh. Kita harus mencoba mencari tukang ojek pangkalan yang ada di stasiun Tambun Bekasi. Bang Sam, terima kasih Yo, informasinya. sama-sama. Saya akan menelusuri bagaimana informasi dari Bang Sam. Ikuti fakta. Setelah tadi siang tim fakta bertemu dengan Pak Sam yang memberikan kesaksiannya bahwa ia pernah ditawari oleh seorang perantara yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk mau
dipositif COVID-kan dengan imbalan uang 15 juta rupiah. Saya berjanjian dengan Pak Sam untuk mencoba mencari perantara tersebut yang merupakan tukang ojek. Ikuti saya. Pak Sam? Oke. Pak Sam, kita boleh turun sedikit loh. Oke, kita jadi akan mulai coba cari nih ya, Pak Sam ya. Tadi seperti yang saya sudah janjikan, saya akan coba cari perantara tersebut. Ikuti saya. Ayo Pak Sam, kita ke arah pangkalan ojek. Malam Pak. Pak, mau tanya, kenal sama Pak? Iya, Pak ojek pangkalan juga di sini. Orangnya cepat, badannya besar. Nggak kenal. Nggak kenal. Mungkin di sebelah sana. Oke. ada pangkalan. Makasih ya Pak ya. Ya. Tahu ya? Udah habis ya? Coba saya tanya siapa ya? Saya tanya abang itu deh yang lagi di luar. Coba. Bentar. Oh iya, Pak. Boleh tanya Pak. Kenal Bapak? Pak. Aduh, namanya orangnya cepak, badannya agak gede dikit. Nggak kenal Pak. Oh yaudah, makasih ya Pak. Iya. Iya, Bapak kenal abang ojek yang namanya Gimana ya? orangnya rambutnya cepak, terus badannya besar. Makanya biasa. Emang kenapa tuh? Saya udah janjian, cuman nggak punya nomor teleponnya. Oh begitu. Ada difotoin. Oh enggak, dia ini. Hah? Udah pulang jam segini. Udah pulang. Tapi Iya. tahu warga mana Pak? Warga ini, Gobak. Ini warga sini. Oh deket dong. Bapak ada nomor teleponnya? Enggak ada. Ya. Tapi sering mangkal di sini. Oh, ya. Ada keperluan apa? Oh iya maaf. Ada keperluan Kita apa? mikir. Teh? Iya, ngobrol dulu. Kalau mau ngasih duit sih sama kita aja. Ada satu yang coba mengarahkan, tapi keyakinan kita dalam mengklarifikasi agak ragu ya. Sepertinya karena ada satu bapak tadi di sana mengaku kenal, tapi tidak punya nomor handphone atau nomor kontak ataupun alamat yang jelas. Sehingga kita tidak bisa mengklarifikasi secara aman apakah betul ini adalah perantara yang waktu itu menawarkan Pak Sam ya untuk menjalankan tes COVID-19 dengan imbalan uang 15 juta rupiah. Seperti ini penelusuran yang kita lakukan memang terkadang sulit juga untuk mendapatkan ya, karena ini pangkalan ojek yang cukup besar di stasiun Bekasi, tapi info ini juga kami dapatkan dari Pak Sam yang pernah ditawari sejumlah uang untuk mengaku atau menjadi salah satu pasien COVID-19 untuk mendapatkan uang dan kemudian menjalani proses protokol ya. Terima kasih sudah selalu menyaksikan Fakta on the Move. Jangan lupa klik subscribe di channel kami. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar pemirsa dan pencari fakta selalu bisa mengetahui perkembangan dari video-video Fakta on the Move terbaru kami. Terima kasih, salam pencari fakta.